Halo semuanya, di layar tampilan ini ada gambar buku menulis Pangkal Kaya. Ini karya saya yang terbaru tahun 2020 bulan Juli ya. Bahwa melalui menulis kita bisa kaya, melalui tulisan kita bisa dapat banyak uang dan berbagai reward lainnya seperti sertifikat, piala, diundang menjadi pemateri dan lain sebagainya. Nah, salah satunya melalui kita membuat puisi. Lalu pada saat ini saya akan berbagi tentang tanda puisi yang bagus ya. Apa tanda puisi yang bagus? Ini saya perbesar saja. 7 tanda puisi yang bagus. Yang pertama itu puisi ada judulnya. Apapun puisi yang kamu buat, entah panjang atau pendek, buatlah judulnya setelah selesai membuat puisi. Supaya orang tahu ini judulnya apa. Yang kedua, ada isi. Nah, ini tentu pasti ya, tentu atau pasti. Walaupun hanya satu kalimat dalam puisi yang kamu buat harus ada isinya. Yang ketiga ada nama pembuat. Ketika orang membaca sebuah puisi, dia bisa tahu siapa penciptanya. Ketika ditulis, dicantumkan yang membuat. Misalnya, oh puisi ini yang buat Wayan. Kemudian yang keempat, tanda yang baik, itu yang bagus, ada tempat dan tahun pembuatan. Tujuannya supaya pembaca mengetahui kapan puisi ini dibuat, di mana tempatnya. Nah, biasanya tempat dan waktu pembuatan puisi diletakkan paling bawah setelah puisi. Yang kelima, harus ada amanat atau pesan untuk pembaca. Bukan hanya puisi sebenarnya, cerpen atau lain sebagainya juga perlu ada amanat ya. Apa yang kita harapkan dari pembaca setelah membaca puisi kita? Apakah kita itu ingin mengarahkan pembaca supaya lebih mencintai bangsa dan negaranya, atau mengarahkan mereka supaya makin mendekat kepada Tuhannya? Nah, itu yang kelima. Yang keenam, puisi yang bagus itu melibatkan pembaca. Contohnya ada kata kamu, kau, aku, atau ku. Ya. Intinya ada pihak kedua atau pihak pertama yang disebut dalam puisi. Sehingga itu melibatkan pembaca. Tentu pembaca itu pihak kedua. Pihak pertama isi puisinya, orang yang ada di dalam puisi. Atau pribadi yang menjadi subjek di dalam puisi. Nah, ini contoh puisi yang belum melibatkan pembaca ya. Dari paragraf, maksud saya dari kalimat pertama sampai terakhir tidak ada kata yang melibatkan pembaca. Ini sama sekali tidak ada. Tetapi kita bisa ubah ya dengan cara menambahkan katamu atau ku ya. Angin pagi menggebu mengabarkan kehadiranmu. Nah, ini ada pihak yang dituju. Ada kata yang melibatkan pembaca. Dan dalam kasus tertentu, supaya puisi bagus, kadang-kadang kita perlu menambahkan kalimat atau menghapus beberapa kata. Ini seperti ini ya, saya hitamkan tulisannya. Mengingatkanku pada suaramu yang syahdu. Ini yang pertama tadi tidak ada ya. Hanya disampai di kali air bernyanyi merdunian. Sedangkan yang sudah direvisi ada satu kalimat yang ditambahkan. Tujuannya supaya semakin bagus. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, puisi yang bagus itu minim kata sambung. Misalnya yang, adalah, dan. Usahakan hindari kata sambung, minim kata sambung, bahkan tidak ada. Dalam kasus tertentu, misalnya kita ingin membuat kata tanah dan langit bersikir misalnya. Kata dan bisa dihapus, langsung saja tanah langit bersikir. Kemudian misalnya ada kalimat lelaki itu adalah ayahku. Kata adalah bisa dihapus langsung saja. Lelaki ayahku itu. Jadi bisa diubah ya dari kalimat lelaki itu adalah ayahku langsung diganti lelaki ayahku itu atau lelaki itu ayahku. Jadi kata adalah dibuang, kata yang juga dibuang, kata dan juga dibuang. Intinya supaya minim kata sambung. Jadi itu menurut saya 7 tanda puisi yang bagus ya. Kalau kalian tidak setuju tidak masalah, tapi menurut saya itu ya.
7 tanda puisi yang bagus. Yang pertama ada judul, kemudian ada isi, ada nama pembuat, kemudian ada tempat dan tahun yang dicantumkan, kemudian ada pesan amanat, yang keenam melibatkan pembaca, yang ketujuh supaya puisi itu minim kata sambung. Demikian yang saya sampaikan, semoga ada manfaatnya.